Ustadz kok bisnisnya rokok? Dosa nggak sih Mau bisnis bicara rokok? dari kacamata mana nih? Dosa nggak sih bisnis Tadi dulu, rokok? mau dari kacamata mana dulu? Kacamata agama dong. Oke. Kan kita manggilnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Sudah cukup lama sebetulnya saya ingin bikin video ini terkait dengan pemikiran yang cukup menjadi perhatian dan harus wajib diluruskan oleh setiap da'i yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang ustadz yang tentunya cukup populer di negeri kita ini, yang mendadak viral. Kenapa? Karena memiliki rumah mewah yang harganya ditaksir puluhan miliar. Ternyata tingkat informasi yang ingin kami sampaikan adalah ternyata didapatkan dari bisnis rokok. Ketika ada diundang oleh salah satu dokter, atau saya sebut saja ya, Dr. Richard, di dalam wawancaranya dia tanya, kenapa Ustadz jualan rokok? Gimana hukumnya? Lalu dia mengatakan, mau dari kacamata mana? Saya jawab, subhanallah, seorang Ustadz, dia mengatakan mau dari kacamata mana? Bukankah seorang muslim memandang sesuatu itu, segala sesuatu dari apa? Dari kacamata Islam. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan akal bagi kita, ciptakan hati, kita diperintahkan berpikir, merenungi, tetapi semua itu kembali kepada apa? Kepada dalil. Dan kemudian beberapa kali mengatakan apa? Nggak perlu saya sampaikan dalil. Subhanallah. Bukankah Islam itu artinya adalah tunduk, berserah diri? Muslim berarti menyerahkan diri kita kepada apa? Kepada syariat Allah. Syariat Allah apa? Dalil, Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Kalau berpendapat dia nanti akan ada pegawai yang di PHK atau bagaimana makan keluarganya, ada Kementerian Kesehatan yang mendapatkan pajak dari rokok dan lain sebagainya, dengan segala hormat habaib, kiai, ajengan, ustadz, para da'i, para mubalik, apakah mereka sepakat rokok itu halal? Tentu tidak. Banyak dari para habaib yang dengan tegas mengatakan haram, tidak pantas anak cucu Rasul mengatakan begitu, tidak pantas keturunan keluarga Nabi SAW mulutnya dengan rokok, ya, atau digunakan untuk menghisap rokok. Demikian ajengan, kiai, kemudian para ustadz, para mubalik, tidak sedikit mereka sepakat atau mereka berbicara tentang keharaman rokok. Jadi kalau bicara segelintir orang, nggak bisa kita kemudian jadikan patokan kebenaran. Apakah semua ustadz sepakat akan kehalalannya? Apakah semua kiai sepakat akan kehalalan rokok? Apakah semua habaib sepakat akan kehalalan rokok? Itu pertanyaan pertama. Dan kenyataannya, realitanya apa? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Artinya apa? Kembali lagi kepada ayat Al-Quran. Allah mengatakan, bukankah Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Apa yang Allah katakan dan apa yang dikatakan Rasul? Allah katakan di dalam surat Al-A'raf, di antara kewajiban Nabi apa? Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan yang baik-baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yaitu mengharamkan yang jelek-jelek. Pertanyaan dari saya, oke lah, saya ikutin kata-katanya, enggak usah pakai dalil. Rokok ini baik atau jelek? Maka jawabannya kalau baik, silahkan anak umur 5 tahun ya, kemudian anak umur 10 tahun, anak antum misalnya, atau anak siapa saja, suruh ngerokok. Bukan nggak baik buat anak kecil, berarti nggak baik. Kemudian yang kedua, oke lah, cukup dewasa baru boleh halal. Oke, istri antum, istri Anda, atau anak perempuan Anda suruh ngerokok, pakai jilbab atau yang pakai cadar, kemudian buka cadarnya ngerokok. Baik, kalau sepakat baik, maka silahkan semuanya lakukan itu. Tetapi bagaimana nurani kita memandang hal itu? Apalagi jelas kita sebagai muslim, kita melihat sesuatu dengan kacamata syariat Islam.